Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Tema kita pada kali ini adalah multiply. Multiply itu adalah berlipat kali ganda. Terus multiplikasi itu terus berkembang. Multiplikasi artinya adalah bertambah banyak. Multiplikasi artinya adalah bertambah hebat. Multiplikasi artinya kita berkembang dan berdampak. Apakah kita siap untuk berkembang dan berdampak? Amin. Saya percaya setiap kita ada di dalam rancangan Tuhan. Bukan sekedar untuk hidup bagi diri kita sendiri. Tapi Tuhan mau supaya setiap kita menjadi orang-orang yang berdampak. Orang-orang yang berpengaruh terhadap semua ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Untuk itu kita akan baca firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 28. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita lihat dari firman Tuhan ini. Ada 5 hal yang menjadi misi kita ciptaan Tuhan. Untuk itulah kita diciptakan. Kalau saya bacakan dalam terjemahan King James Version, berarti yang pertama adalah fruitful. Kita katakan fruitful. Fruitful itu adalah berbuah. Firman Tuhan katakan kita harus berbuah, kita harus berbuah banyak, kita harus berbuah tetap. Bukan hanya sekali, tapi terus berbuah. Dan memang semua kita perlu paham bahwa berbuah di sini sebetulnya bukan hanya beranak cucu. Fruitful bukan hanya beranak cucu, tapi produktif. Produktif dalam segala hal. Kemudian yang kedua adalah multiply, bertambah banyak. Multiply, bertambah banyak. Bertambah banyak dalam arti apa yang kita sedang lakukan. Bertambah banyak dalam arti orang-orang yang mengikut Tuhan. Bertambah banyak dalam arti pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Dan replenish. Replenish adalah penuhilah. Kita semua tahu pada saat Adam dan Hawa diciptakan, mereka di Taman Eden. Taman Eden adalah bagian dari bumi. Karena Taman Eden ada di bumi. Dan Tuhan katakan, penuhilah bumi ini. Tentu beranak cucu secara fisik juga, keturunan. Di sisi lain, produktif dan dalam segala sesuatu. Karena Tuhan mau kita adalah orang-orang yang bekerja. Karena Tuhan sudah katakan, pelihara dan usahakanlah taman ini. Dan itu bicara untuk seluruh dunia, supaya kita pelihara dan kita usahakan. Kemudian, subdue, taklukkan. Harus kita taklukkan bukan arti dalam fisik, taklukkan dalam arti pengaruh di mana kita berada. Taklukkan dalam arti dampak di mana kita berada. Karena kita diciptakan sebagai garam dan terang dunia, dan goalnya adalah have dominion. Makanya Yesus mengajari murid-muridnya berdoa. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Kalau kerajaan Allah di bumi itu bukan kerajaan fisik. Tapi itu adalah kerajaan secara rohani berdampak. Sehingga gaya hidup kerajaan Allah terjadi di mana kita berada. Itu yang disebut dengan have dominion. Kalau ini sudah kita pahami, maka kita akan mengerti supaya kita menjadi orang yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan minta sebagai misi di dalam kehidupan kita. Di dalam Ulangan 1 ayat 8 dikatakan, ketahuilah. Kenapa? Ada banyak orang yang gak tahu. Ada banyak orang yang gak ngerti, untuk apa aku hidup.
Ada yang mempertanyakan, aku hidup ini untuk apa? Kenapa harus hidup? Kenapa aku banyak persoalan? Kenapa rumah tangga berantem? Kenapa yang kulakukan gagal melulu? Kenapa karirku tidak naik? Kenapa bisnisku tidak berkembang? Ada banyak orang yang tidak tahu. Tapi firman ini katakan, ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah. Firman ini mengatakan bahwa masukilah, dudukilah. Jadi Tuhan sudah berjanji, tapi Tuhan mengatakan kita yang masuk, kita yang bekerja, kita yang melakukan segala sesuatu. Tapi itu janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada keturunannya. Tapi kita harus tahu bahwa saudara dan saya adalah keturunan Abraham karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi janji ini adalah untuk kita. Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Ketahuilah. Dan Ulangan 11 ayat 8. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri itu. Berarti tidak gampang ya. Karena Tuhan bilang supaya kamu kuat. Kalau kita adalah lemah, nggak membekali diri, nggak berhikmat seperti yang Tuhan berikan, mimpi kali ya kalau kita mau menaklukkan dunia ini. Tapi kita harus bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya kekuatan akan datang. Karena perlu kekuatan untuk menduduki negeri. Perlu kekuatan untuk berdampak. Perlu kekuatan untuk kita ada sebagai garam dan terang dunia. Kalau ini yang kita pahami, maka kita tentu saja akan menjadi orang yang tetap bergantung kepada Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Kalau ini kita ketahui, maka kita sadar bahwa yang kita pahami ada 5 hal tadi: fruitful, multiply, replenish, penuhi bumi, dan kemudian subdue, taklukkan, dan akhirnya have dominion. Tuhan mau saudara dan saya memerintah bersama-sama dengan Dia. Karena saudara dan saya diciptakan sebagai imam dan raja. Imam dan raja berarti kita juga tetap intim dengan Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang bisa melakukan dampak kepada dunia ini. Itu yang Tuhan mau dalam hidup ini. Jadi pahami dan laksanakan mandat budaya. Kadang-kadang kalau hanya dikatakan have dominion, oh asik dong. Tapi begitu dibilang lakukan. Karena ada banyak orang yang berpikir hanya didoakan, Tuhan, biar aku menjadi orang yang menaklukkan bumi ini. Tuhan, aku percaya itu terjadi dalam nama Yesus. Tuhan bilang, oke, pantas kamu percaya, karena itu adalah janjiku kepadamu. Karena itu adalah tugas yang kuberikan kepadamu. Tapi kemudian, lakukan. Karena itu adalah perintah. Kalau itu perintah, harus kita lakukan. Kalau kita disebut berkuasa, dalam hal apa? Dalam hal yang luas. Kita semua udah paham ini ada 7 puncak gunung. A, B, C, D, E, F, G. A, art, AMS, itu adalah art, sosial ada di sana, media ada di sana. Art, media, and sosial, itu adalah A. B adalah business and profesional. Kita melakukan usaha, tapi juga kita bisa sebagai profesional bekerja di dalam satu bidang usaha. Karena sebagai orang yang bekerja dalam satu bidang usaha berarti kita juga harus punya pola pikir sebagai pengusaha. Saudara tahu, siapa orang-orang yang bisa naik jadi CEO, jadi direktur dalam satu perusahaan? Mereka itu adalah orang-orang yang mampu berpikir secara marketplace, secara bisnis. Harus mampu berpikir seperti itu. Kemudian C, church, dunia pelayanan. Itu juga tetap harus dikembangkan. Kemudian D, development of the poor.
Kita harus mengembangkan dalam aspek sosial juga. A, education. F, family. G, government and politics. Itulah bidang yang harus kita kembangkan. Jadi untuk itu kita harus fruitful. Dalam ketujuh puncak itu, fruitful. Fruitful artinya adalah produktif. Dalam ketujuh gunung itu, kita harus multiply. Dalam ketujuh itu harus menaklukkan, harus memenuhi bumi, dan have dominion. Ketujuhnya. Di puncak gunung apa kita berada? Ada yang di pelayanan tentu saja, keluarga pasti dong. Kemudian ada di dalam bidang usaha atau profesional, pemerintahan, atau di mana saja, pendidikan, is okay. Tapi ketujuh puncak gunung ini, perintah Tuhan adalah yang tadi, yang 5 tadi. Fruitful atau beranak cuculah, bertambah banyak atau multiply, penuhi bumi, taklukkan, dan berkuasalah. Untuk apa? Untuk ketujuh ini. Makanya Yesaya mengatakan demikian, bersorak-sorailah hai si mandul. Kenapa dikatakan oleh Yesaya? Karena kadang-kadang orang mengatakan, bagaimana aku bisa berkembang di dalam pelayanan, bagaimana aku bisa berkembang di dalam bisnis atau profesional, bagaimana aku bisa berkembang dan bertambah baik di dalam konteks keluarga. Aku kan punya masalah, aku tidak punya daya pikir yang bagus, aku adalah orang yang tidak mengerti. Tapi Tuhan katakan, jangan terbelenggu oleh masalahmu. Kalau engkau mandul dan tidak produktif selama ini, hari ini Tuhan katakan, bersorak-sorailah. Karena apa? Karena ada janji Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Ada janji Tuhan yang akan memberikan hikmat di dalam kehidupan kita. Mungkin kita anggap kita nggak bisa memperluas wilayah bisnis kita. Mungkin kita anggap kita nggak bisa memperluas wilayah pengaruh kita, tetapi dikatakan di sini, lapangkanlah tempat kemahmu. Kembali saya ulang, jangan dibalik. Jangan katakan, Tuhan lapangkanlah tempat kemahku. Bukan. Jangan minta. Karena ini sudah perintah. Kalau itu perintah, berarti itu harus menjadi gaya hidup kita senantiasa. Perintah loh. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Tuhan sudah janjikan. Saudara mau mengembang ke kanan dan ke kiri? Amin. Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Itu adalah berita sukacita. Walaupun berita tantangannya adalah lakukan sendiri. Karena saudara dan saya yang diminta, lapangkan. Tuhan sudah berjanji, engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Tetapi engkau yang melakukan dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Itu yang Tuhan minta di sana. Sehingga kita bukan menjadi orang-orang yang cengeng, orang-orang yang manja. Yang kedua, multiplikasi yang menjadi tema kita ini adalah bagian dari keseluruhan. Multiply, replenish, fruitful, multiply, replenish, subdue, have dominion. Itu adalah bagian dari keseluruhan yang Tuhan perintahkan kepada setiap saudara dan saya. Karena multiply ini adalah sesuatu yang esensi untuk kita lakukan. Prinsip-prinsipnya tentu ada yang di dalam fruitful, replenish, subdue, dan goalnya adalah have dominion. Tetapi inti yang harus kita lakukan di sana adalah multiply. Kita lihat. Fruitful, baru kemudian multiply, lalu replenish, kemudian subdue, baru have dominion. Ini adalah satu kesatuan. Kalaupun sekarang kita bicara multiply, sebetulnya itu adalah bagian dari kelima hal yang menjadi mandat budaya yang diberikan Tuhan kepada manusia. Itu adalah bagian satu kesatuan, mulai dari fruitful, multiply, replenish, subdue, have dominion. Dan saya katakan tadi, itu berlaku untuk ketujuh puncak gunung. Bukan hanya untuk satu saja.
tapi berlaku untuk ketujuh puncak gunung A, B, C, D, E, F, G. Ini yang harus kita lakukan di sana. Fruitful, berbuah, dalam bahasa Ibraninya sebetulnya itu disebut produktif. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kan, kalau dibilang beranak cucu, yang ada di otak kita langsung bayi kan, lahir. Itu termasuk di dalamnya. Tetapi lebih luas lagi, be produktif. Tapi kalau Tuhan memerintahkan sesuatu dalam hidup saudara dan saya, sudah Tuhan taruh kemampuan itu di dalam saudara dan saya. Tuhan tidak akan memerintahkan kita tentang hal yang tidak bisa kita lakukan. Dikatakan, be produktif. Apa sih yang menghasilkan buah? Benih. Benih itu ada di dalam saudara dan saya. Benih itu bukan buah. Dari benih itulah datang buah. Benih bicara ide yang menjadi visi. Ada benih. Kalau kita lihat bagaimana laptop muncul, itu karena pada suatu ketika orang melihat, komputer kok segede, ya hampir satu ruangan inilah. Lalu dia berpikir, saya mau di setiap meja ada komputer yang bisa digunakan orang. Ide itu jadi visi. Tapi visi tidak akan jadi kenyataan kalau tidak dilakukan. Makanya kemudian dilakukan, dan sekarang kecil banget. Nggak hanya di meja, di kantong juga bisa. Dan itu terjadi sekarang. Benih bicara, ide menjadi visi. Visi direalisasikan menjadi buah. Apa yang jadi visi kita? Visi kita jadi berkat dalam arti orang bisa gampang untuk makan. Pasti ada benih di dalam kita yang Tuhan taruh untuk bisa membuat makanan-makanan sehingga orang lain bisa menikmatinya dengan baik. Kalau kita tidak produktif, kita adalah orang miskin. Jadilah produktif, karena itu perintah Tuhan. Saya berharap kita mengerti hal ini supaya kita menjadi orang yang produktif. Kalau kita menjadi orang yang produktif, maka kita bukan tergolong kepada orang yang miskin, tapi kita tergolong kepada yang makmur. Saya berusaha untuk produktif. Saya menulis buku, dari ide jadilah buah. Dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Karena saya mendalami dalam hal, misalnya fisika. Saya tulis buku untuk itu. Dan itu jadi produksi yang bisa dimultiplikasikan. Sekarang kita bicara multiply. Multiply melipat gandakan. Pelipat gandaan hanya akan terjadi jika ada reproduce. Jika ada reproduksi. Kalau kita produksi sekali, selesai. Tinggal kenangan. Apa yang sedang kita jalani? Pelayanan, yes. Usaha bisnis harus dong. Bagaimana supaya kita bisa melipat gandakannya, memproduksi kembali. Kunci multiply adalah reproduksi, seperti yang saya katakan barusan. Untuk reproduksi perlu sistem sehingga standar kualitas terjaga. Kita bikin PMP, lalu laku online juga oke, ada tempatnya juga iya. Lalu kalau kita buka di tempat lain, harus ada sistem supaya rasanya sama. Kemudian kita buka di kota lain, harus ada sistem supaya rasanya sama. Jangan sampai kualitasnya berbeda. Apa yang tidak bisa dilipat gandakan atau direproduksi tidak akan membawa keberhasilan dan kemakmuran. Mau kita bilang, aku bisa ciptakan ini hanya sekali, itu tidak akan bawa kemakmuran. Tapi kalau kita ciptakan lagi, ciptakan lagi, ciptakan lagi, ciptakan lagi, itulah yang bisa potensi untuk kemakmuran. Dalam segala hal, A, B, C, D, E, F, G, semuanya itu. Bukan hanya dalam satu bidang, karena firman Tuhan ini sebenarnya adalah dasar dari segala kehidupan. Dasar dari segala kehidupan. Kita mengerti yang satu ayat ini aja kita kebayang, wow, untuk ini aku diciptakan. Jangan bingung, ngapain aku ada di dunia ini?
jelas perintahnya. Multiply, replenish, penuhi bumi, perlu distribusi, cabang-cabang untuk penyaluran produknya. Jadi dalam kehidupan ini perlu diperhatikan, supaya jangan kita terkungkung seperti kodok di bawah tempurung katanya. Bangga, aku tidak punya cabang di mana-mana. Ups. Dari dulu saya sedih melihat istilah seperti itu. Itu bukan kebanggaan bagi saya. Kenapa? Karena saya kaitkan dengan firman Tuhan. Multiply, itu firman Tuhan. Replenish, penuhi bumi, berarti perlu sistem distribusi dong. Kemudian, subdue, taklukkan. Apa maksudnya taklukkan? Taklukkan artinya produk kita menjadi pilihan utama karena kualitas yang menghasilkan manfaat bagi orang. Berarti kita taklukkan. Apa yang jadi produk kita? Pelayanan kita harus jadi teladan. Orang harus katakan, lihat dia. Kalau kamu mau tahu Yesus seperti apa, lihat dia. Barulah kita taklukkan. Kalau produk yang kita buat menjadi pilihan bagi orang, itu artinya kita taklukkan. Kemudian, have dominion, berkuasa. Kita nggak akan bisa berkuasa kalau kita nggak bisa menaklukkan. Have dominion, berkuasa, memberikan dampak dan pengaruh sebagai garam dan terang dunia. Itu kehidupan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk kita lakukan. Jadi clear, untuk apa saya ada? Saya ada berkecimpung di dalam pendidikan, yes. Itu saya tekuni. Ada orang berkecimpung di dalam dunia usaha, oke, tekuni. Tapi prinsip yang 5 hal ini harus kita lakukan. Fruitful, multiply, replenish, subdue, have dominion. Itu prinsipnya. Mau kemana saja kita olah, tidak akan lari dari prinsip yang ini. Kemudian, Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Untuk apa? Supaya jangan terjadi orang gak punya kepercayaan diri. Kalau kita tahu itu datang dari Tuhan untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan, pede dong. Makanya memiliki iman untuk melaksanakan multiplikasi. Miliki iman. Ini rancangan Tuhan kok. Karena aku tahu bahwa Tuhan memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Masa depan saudara penuh harapan, itu yang Tuhan tanamkan di dalam kita. Miliki iman untuk itu, tetap bergerak. Kejadian 26 ayat 1 dan 12. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Dikatakan di sana, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Itu bukan kelaparan yang pertama. Dan sebenarnya Ishak sudah berpikir akan ke Mesir. Karena di Mesir tidak terjadi hal seperti ini. Tapi Tuhan mengatakan, berfirman kepada Ishak, janganlah pergi ke Mesir. Janganlah pergi ke Mesir. Ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, yang sebenarnya secara logika manusia tidak akan berkembang. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, maka mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Tuhan yang meminta saudara dan saya bermultiplikasi, multiplikasi. Itu perintah Tuhan. Jangan kita bilang, aku nggak sanggup Tuhan, aku nggak bisa Tuhan. Tapi kalau kita katakan, ya Tuhan, aku lakukan. Mulai dari apa yang ada padaku, mulai dari yang kecil, aku menabur, aku bermultiplikasi. Maka Tuhan yang akan memberikan berkat yang 100 kali lipat dalam hidup saudara. Karena Dia yang menjanjikan itu kepada kita. Kita siap? Tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat.
Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.